Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baik. Walaupun kita belajarnya di siang hari ini, tapi kalian semua masih tetap semangat nih untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Masih semangat? Tadi ada yang masih belum makan? Tadi jam istirahat ada yang belum makan? Belum. Siapa yang belum makan tadi? Agus. Oke. Nah, jadi lain kali kalau mau belajar jangan lupa untuk sarapan dulu atau makan dulu karena nanti lemas. Oke? Baik. Sebelumnya ada yang sudah tahu kita akan belajar apa ini? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Ya. Sumber daya alam Bapak. Oke, baik. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Aulia. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelumnya Bapak ingin mencek presensi kehadiran kalian semua. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Atau ada yang sakit? Oke. Berarti lengkap. Baik. Kalian semua rajin semua ya. Luar biasa. Oke, baik. Tadi sudah dicek kehadirannya, semuanya sudah hadir. Baik, setelah ini kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan ketua kelas Yusuf memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kembali. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya yaitu Aulia bahwa kita hari ini akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelum masuk ke materi pembelajarannya, Bapak ingin membukakan lagu atau mendengarkan sebuah lagu yang mungkin kalian pernah mendengar lagu waktu masa anak-anak nih. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, dipersilakan berdiri. Semuanya berdiri. Oke, baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Kolam Susu. Oke, baik. Tadi kita sudah nyanyi bersama-sama tentang lagu Kolam Susu. Tentu kalian pasti pernah
waktu masih anak-anak, waktu SD nih, pernah mendengarkan lagu Kolam Susu, di mana arti dari lagu itu Indonesia itu merupakan tanah yang subur, Indonesia itu mempunyai sumber daya yang sangat melimpah sekali. Yang disampaikan lagu tadi itu kalau Indonesia sangat kayak tanaman-tanamannya subur-subur. Ketika kita menaruh kayu apapun itu akan menjadi tanaman. Luar biasa untuk Indonesia, tepuk tangan. Nah, jadi kita pembahasannya tentang sumber daya alam. Nah, di mana Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Di mana tujuan pembelajaran ini agar anak-anak semua bisa memahami tentang sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia dan sumber daya alam apa saja yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kita langsung ke materi. Oke, baik. Nah, ini materi kita yaitu sumber daya alam. Di mana sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang terdapat di muka bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia. Terus juga kita sehari-hari itu kita memerlukan air ataupun lainnya. Contohnya ketika kita memasak, kita akan menggunakan air kan untuk memasak air. Terus kita kalau ingin memasak nasi juga pasti kita memerlukan air. Terus juga kalau kita mencuci pakaian, kita akan menggunakan air. Ya, benar sekali. Maka dari itu sumber daya alam itu sangat kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yaitu sumber daya alam berdasarkan kelestariannya, di mana yang Bapak jelaskan tadi, sumber daya alam itu dapat diperbarui, terus juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak ada yang tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja? Ada yang tahu? Yang dapat diperbarui tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Atau ada yang tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Batu bara. Ya, benar sekali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara. Siapa tadi namanya? Sana. Oke, tepuk tangan untuk Sana terlebih dahulu. Oke, kata Sana tadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui salah satunya batu bara. Itu benar sekali. Karena batu bara itu kan mengambil batunya itu yaitu di daerah pegunungan. Ketika terus dikeruk dan dikeruk itu akan habis jika tidak ada kestabilan dalam pengambilannya itu. Terus yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada yang tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui apa? Oke, Yudia, ada apa? Air. Oke, air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, benar sekali. Kenapa seperti itu? Karena air kan sangat melimpah sekali, di mana kita di bumi ini, sepertiga bumi ini merupakan yaitu perairan. Daratannya tuh yang satunya tadi sepertiga itu adalah air. Maka dari itu air itu sangat melimpah sekali. Next. Oke, kita selanjutnya masuk ke potensi sumber daya alam di Indonesia. Di mana di sini ada 3 poin yang Bapak ingin jelaskan. Poin pertama yaitu sumber daya alam hutan. Kita sekarang ada di provinsi mana? Oke, provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan merupakan hutan yang sangat besar, yang sangat banyak sekali, yang menjadikan hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Karena hutan di Kalimantan itu sangat banyak sekali.
Terus yang kedua, sumber daya alam tambang. Di mana ada yang rumahnya dekat tambang? Nisa. Nisa, di mana Nisa? Di Barabai. Di Barabai. Ada lagi? Tanah Bumbu. Ada lagi? Tempat saya Pak. Di mana tuh? Di Muara Tuku. Benar sekali, di daerah-daerah sana merupakan sumber daya alam tambang yang banyak sekali yang dijadikan oleh atau dicuruki oleh orang-orang. Terus yang ketiga yaitu sumber daya alam kemaritiman. Ada yang tahu sumber daya alam kemaritiman apa? Di bidang kelautan Bapak. Oke, benar sekali. Di kelautan tuh ada apa saja yang termasuk sumber daya alamnya? Oke, benar sekali tadi yang disampaikan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau sumber daya kemaritiman tuh yaitu di daerah perairan sana, di mana di daerah perairan sana kayak terumbu karang, hutan mangrove, terus ikan-ikan itu merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah. Tentu di Indonesia sendiri habitat dari ikan-ikan atau mangrove itu sangat melimpah sekali di daerah pesisir laut itu. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk hidup kita harus menjaga dan melestarikan semua ada yang di alam ini, jangan sampai kita merusaknya. Kita harus selalu menjaganya. Oke, sebelum masuk ke materi ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tadi sudah banyak Bapak jelaskan nih materi sumber daya alam. Ada yang masih belum dipahami atau kita lanjut terlebih dahulu? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada tanah, air, hutan. Nah, kenapa dapat diperbarui? Yang pertama yaitu di sana yaitu hutan, di mana ketika kita menebang pohon kan biasa ketika menebang pohon kita tuh harus juga menanam pohonnya itu kembali yaitu dengan cara reboisasi. Nah, itu cara di mana kita dapat memperbarui hutan itu kembali. Cuman kalau kita menanam pohon itu akan hidup kembali 15 tahun besarnya, tumbuh besarnya. Maka dari itu hargailah pohon-pohon, walaupun pohon itu kecil, jangan sampai kita menebang atau merusaknya. Terus yang kedua ada air, sudah yang Bapak jelaskan tadi. Kalau air merupakan yang dapat diperbarui juga, karena ketika penguapan udara air panas itu kan air itu menguap ke atas awan dan itu akan turun hujan. Itu terus menerus seperti itu yang mengakibatkan air itu tidak ada habisnya. Terus yaitu tanah-tanah merupakan salah satu yang dapat diperbarui juga. Nah, terus sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu ada 3. Yang pertama gas, ada minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Oke, lanjut atau mulai pusing sudah? Oke, mulai pusing sudah. Kita main sebuah game terlebih dahulu. Boleh duduk atau mau berdiri? Oke, mau duduk. Kita sebuah game. Gamesnya yaitu karena ini materinya tentang sumber daya alam, kita hewan-hewan saja. Gamesnya gajah dan semut. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Oke. Nanti Bapak tunjuk salah satu dari kalian, tapi jawabannya kebalikan yang Bapak jelaskan tadi. Kalau Bapak bilang gajah, jawabannya gajah besar, tapi dari tangannya kebalikannya. Gajah besar, semut kecil. Semut kecil, gajah besar. Paham? Paham. Oke, kita cek konsentrasi terlebih dahulu.
Oke, kita mulai permainan gamesnya. Tadi kan sudah dijelaskan Bapak, gajah besar, semut kecil. Oke, sudah paham? Gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, gajah. Gajah, konsentrasi lagi. Gajah besar, gajah kecil. Gajah kecil. Oke, konsentrasi lagi. Oke, gajah besar, semut kecil. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Kita coba sekali lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kurang konsentrasi. Oke, lanjut. Kita sekali lagi ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, tadi sudah games, berarti semangat nih semuanya. Semangat? Oke, tadi semuanya ngantuk, sekarang matanya sudah mulai seram. Oke, kita lanjut. Karena tadi sudah selesai materi yang Bapak jelaskan, bagi anak-anak ada yang ingin bertanya? Tadi materinya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam tadi itu terbagi dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Ayo, mau yang mana? Bapak bertanya atau kalian ingin bertanya? Atau Bapak tunjuk saja nih? Dipersilakan ketua kelas terdahulu. Ada yang ingin ditanyakan ketua kelas? Ya, silakan. Boleh kenalkan namanya, terus pertanyaannya dengan singkat. Ya, dipersilakan. Baik, perkenalkan dulu Muhammad Yusuf, izin bertanya Pak. Tadi ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah itu termasuk air kan Pak. Nah paling gimana kalau airnya itu surut Pak? Apakah itu bisa diperbarui juga Pak? Bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih Yusuf. Teman kalian tadi bertanya nih, bagaimana kalau air itu surut? Kalau bisa surut berarti air itu ada di got atau di sungai ini. Nah, tentu ketika airnya di sungai biasa tuh kita saat ini kemarin itu kan banjir nih di Kota Banjarmasin. Terus sungai itu banyak yang tersumbat oleh sampah. Nah, tersumbat oleh sampah, jadi air itu tidak banyak yang menuju ke arah sungai, ataupun kayak sungai itu malah kayak rusak seperti itu kan banyak kemarin itu. Nah, benar sekali ada sungai-sungai yang memang airnya tuh tidak banyak, itu akan menyurut. Itu maka dari itu pemerintah harus bisa memberdayakan ketenagaan pemerintahnya itu melakukan yaitu menindaklanjuti dengan yang sungai-sungai yang mau rusak tadi itu, atau sungai-sungai yang memang airnya tuh tidak ada. Karena ketika kita sungai itu rusak, itu akan sulit untuk melakukan perbaikannya. Maka dari itu, ketika melihat sungai itu sudah kayak banyak sampah, atau sungai itu sudah tertutup dengan sampah-sampah atau mau rusak, maka dari itu pemerintah tuh biasa setiap bulan tuh pemerintah tuh ada melihati tempat-tempat tertentu yang memang harus diperbaiki. Begitu Yusuf, gimana? Ya Pak. Oke, terima kasih Yusuf. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, ingin Bapak tutup nih. Tapi sebelum ditutup, Bapak ingin salah satu dari kalian menyimpulkan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi itu. Siapa yang mau menyimpulkan? Karena Gimana? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Bapak tunjuk aja ya.
Ya, dipersilakan Hidian Anda menyimpulkan. Baik, terima kasih Bapak. Menyimpulkan, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di muka bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti udara, tanah, dan air. Dan sedangkan yang tidak dapat diperbaharui itu ada gas, pertambangan, dan minyak. Oke, baik. Terima kasih Hidian Anda. Tepuk tangan untuk Hidian Anda. Oke, baik, tadi temannya dapat menyimpulkan semua materi yang kita pelajari hari ini. Tentu berarti dari temannya tadi menyimpulkan, artinya kalian semua dapat memahami materi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu. Nah, sebelum kita menutup, alangkah baiknya Yusuf Ketua Kelas memimpin doa tutup. Ya, dipersilakan di tempat saja. Baik, sebelum menutup materi pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak ingin memberikan tugas nih, materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke, bisa diberikan kepada semua temannya. Itu merupakan tugas mingguan kalian. Nah, tadi kita materinya tentang sumber daya alam. Di situ Bapak berikan tugas tentang sumber daya alam, di mana kalian akan menjawab soal-soal yang telah Bapak berikan. Minggu depan dikumpul, nanti kumpul saja terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ada yang tidak dipahami? Oke, cukup ya. Oke, Bapak cukupkan materi kita pada hari ini. Bapak, terima kasih kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.